Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Wahyu Ekawati, MPD, beliau selaku pengawas sekolah SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jember. Yang terhormat Bapak Riyadi Arianto SPD, beliau sebagai Ketua MGMP kita. Juga yang saya hormati anggota MGMP Bahasa Inggris SMK dan seluruh partisipan yang tergabung dalam webinar pada sore ini. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bergabung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Inggris. Ini kebetulan untuk yang pertama kali. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara webinar siang ini, susunan acaranya akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua MGMP. Dalam hal ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat Bapak Riyadi Arianto SPD. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi dengan tema content based interaction, why and how in the classroom, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Ekawati MPD. Dan acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Acara yang kelima, informasi MGMP, yang insya Allah nanti dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dodi P. Setiabudi Esos, dan akan dilanjutkan dengan informasi bendahara yang akan disampaikan oleh Ibu Rindia Santi Utami SH SPD. Kemudian yang ketujuh yaitu acara penutup. Demikian untuk susunan rangkaian acara pada webinar sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya saya bacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan speaker, kemudian tidak menggunakan fitur chat untuk tegur sapa, dan tidak melakukan share screen, kecuali memang nanti materi yang akan disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah untuk acara ini kita mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk pembukaan ini agar supaya pertemuan kita ini bermanfaat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam, kami mohon untuk membacakan, kita membuka dengan bacaan suratul Fatihah. Kemudian untuk yang non-muslim, kami minta untuk membuka sesuai dengan keyakinannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MGMP kita yaitu Bapak Riyadi Arianto SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, yang saya hormati, hadir di sini Ibu Pengawas Ibu Wahyu Ekawati dan kawan-kawan seluruh anggota MGMP yang saya hormati dan saya sayangi semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini, sore ini kita bisa bertemu dalam virtual meeting untuk belajar bersama Ibu Pengawas yang kebetulan adalah mantan Ketua MGMP. Hari ini kawan-kawan panitia telah berupaya dengan luar biasa menyiapkan meeting ini. Hari ini Bapak Rohmat sebagai operator,
kemudian Bapak Fad sebagai moderator. Saya senang sekali, saya bangga bisa berada di sini untuk mengikuti yang pertama, dan harapannya nanti yang kedua, yang ketiga secara bergantian Bapak Ibu menjadi narasumber. Yang hari ini kita akan belajar tentang content-based instruction yang akan dibawakan oleh Ibu Wahyu Ekawati. Saya sebagai Ketua MGMP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau telah berkenan hadir menemui kawan-kawan. Dengan yang sangat responnya yang begitu bagus juga dari kawan-kawan. Sudah ada sekitar 30 orang, 40 orang ada di sini, dan itu untuk ukuran web meeting pertama kali akan cukup menggembirakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti kita langsung belajar aja bersama beliau. Saya mengucapkan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah hadir dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Riyadi Arianto, SPD. Alhamdulillah. Untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Wahyu Ekawati MPD. Kepada beliau dipersilakan, sementara untuk waktu kurang lebih sekitar 30 menit Ibu ya. Pada beliau dipersilahkan. Ya. Saya share screen sekarang ya ini. Sudah kelihatan Ibu Bapak? Ya Bu, belum. Belum Bu, masih kelihatan gambarnya Ibu. Belum terlihat. Belum terlihat, padahal sudah ini. Oke. Sudah saya klik share, kenapa tidak ini ya? Ya sudah, kalau begitu minta bantuan dari siapa? Teknisi atau gimana? Pak Romat. Yang PowerPoint Ibu ya. Oh, iya, PowerPoint. Coba saya tampilkan. Ini, apa sudah kelihatan? Siap, jelas. Sudah kelihatan. Ya, saya cancel dulu ya kalau begitu. Oke. Siap. Sudah muncul Pak ya? Sebelum saya mulai, bentar. Karena nanti saya ingin Ibu Bapak mengeluarkan unek-unek yang ada di Suaranya kecil Bu, kurang keras suaranya. Bentar. Kalau sekarang? Bentar. Lumayan. Sekarang sebentar. Halo? Sudah Bu, Jelas. Cukup. Baik. Sambil menunggu ini, saya mau opening. Kemudian sambil opening, saya sudah ada menti.com di kolom chat. Monggo Ibu Bapak klik, diisi gitu. Nanti hasilnya akan saya munculkan di layar ini kalau bisa. Kalau enggak ya saya kirim lagi lewat operator. Bisa dilihat ini link menti.com yang saya kirim ke kolom chat. Sudah Bu Eka. Bisa langsung diisi. Sudah Bu. Saya mulai Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hari ini saya menyempatkan diri. Sebetulnya hari ini ada rapat, tapi karena saya saking cintanya ini ke MGMP ini, karena saya mikir ini harus ada starter gitu ya. Setelah starter nanti pasti bisa jalan. Kalau belum starter pasti nanti masih dorong, masih ya seperti mobil kalau habis bensin atau bagaimana gitu. Makanya saya mikir ini harus saya sempatkan ini dengan materi yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal sebelumnya, bahkan ada yang di kolom chat
Google Classroom saya lihat waktu dulu waktu kuliah sudah pernah menerima materi ini gitu ya. Memang ini bukan materi baru, tapi mungkin dengan sentuhan yang sekarang sedang digalakkan seperti TPEC ataupun 4C atau FOSIS ya, mungkin kita bisa padu-padankan dengan itu. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya ketahui adalah bagaimana keberlanjutan konten belum bisa dilanjutkan, masih ini mungkin butuh di mute yang lain. Untuk yang lain mungkin suaranya yang masih aktif mohon dimatikan terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan untuk keberlanjutan yang saya maksudkan tadi. Setelah content based instruction ini kita ingat kembali, bukan hal baru tadi ya, kita ingat kembali, maka saya ingin ini benar-benar nanti diterapkan dan kita buat project gitu. Sasarannya nanti ya kita semua ada, karena ini nanti perangkat pembelajaran yang dikembangkan mulai dari lesson plan-nya, silabus, lesson plan sampai ke buku. Jadi harapan saya nanti setelah ini saya tadi mengatakan starter ya, nanti bisa ngegaspol sampai memproduksi sebuah buku bahan ajar yang benar-benar bisa tepat begitu untuk konteks SMK dengan kompetensi keahlian masing-masing. Baik, saya awali untuk content based instruction ini dengan memuat apa-apa yang sudah Ibu Bapak lakukan di menti.com. Saya cek apakah sudah ada yang masuk gitu. Bentar. Ibu Bapak sudah mengisinya ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Ibu Eka. Berarti sudah masuk ini. Tapi belum ada Ibu Bapak, belum ada jawaban yang masuk ke saya ini. Baik, karena tidak ada jawaban yang masuk, belum ada. Saya ingin Ibu Bapak mengganti dengan beberapa perwakilan gitu ya, representasi untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Apa tujuan Ibu Bapak mengajar bahasa Inggris di SMK? Monggo diwakili. Ya, karena tidak ada masuk ini masih mungkin dalam perjalanan ya. Mohon dijawab secara lisan untuk pertanyaan yang pertama. Halo, Ibu Bapak. Halo, ya. Tujuan Ibu Bapak mengajar. Saya sudah mengisi di Medmet. Tapi belum masuk. Ada tulisannya Risma. Baik, seperti itu tadi saya minta Ibu Bapak menyebutkan secara lisan sambil menunggu masuknya jawaban. Mohon izin Bu Eka. Bu Eka, menurut saya itu membekali siswi SMK khususnya itu untuk siap bersaing di dunia industri pada saat ini yang sekarang sudah 4.0. Terima kasih. Ya, membekali siswa untuk siap terjun di dunia usaha industri gitu ya, IUK gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin ada yang berbeda. Mohon izin Bu Tati, Bu Eka. Mangga Bu Tati. Nggih.
Kita punya tujuan untuk memberi pembelajaran bahasa Inggris agar siswi SMK 8, tentunya SMK-SMK yang lain itu lebih berkualitas. Kemudian setelah lulus pastinya dia mampu bersaing, keinginannya tidak hanya di dalam negeri, tentunya di luar negeri dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya, terutama di dalam bidang komunikasi. Terima kasih Bu Eka. Ya, baik. Dua sudah cukup mewakili, jadi memang benar tujuannya adalah bagaimana mempersiapkan lulusan untuk siap terjun di dunia usaha industri, baik itu dalam maupun luar negeri, begitu ya. Dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan ada lulusan yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pertanyaan kedua, Ibu Bapak, bagaimana cara Ibu Bapak mencapai tujuan tersebut? Monggo, seperti tadi diwakili, belum masuk ini ke saya. Saya ulang, bagaimana cara Ibu Bapak mencapai tujuan tersebut? Tadi kan tujuannya untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan agar siap di lulusannya siap terjun di dunia kerja atau di dunia usaha dan industri. Nah, sekarang Mohon izin Bu Yuli. Oke, Bu. Untuk mencapainya, mengingat kita ini membelajarkan bahasa begitu ya Ibu ya, berarti adalah melibatkan siswa secara aktif dan kita di situ berperan sebagai fasilitatornya. Demikian Bu. Baik written maupun spoken begitu Bu harapannya. Terima kasih. Well done. Ada lagi yang lain? Satu lagi yang lain? Baik, oke. Saya kira cukup mewakili Bu Yuli tadi. Saya ulas, benar yang disampaikan oleh Bu Yuli bahwa melibatkan siswa aktif karena memang bahasa dipelajari tidak untuk mengetahui bahasa, bukan mempelajari tentang bahasa, tetapi bagaimana menggunakan bahasa itu. Gitu. Setuju gitu ya Ibu Bapak ya? Iya, BK, setuju. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa yang Bapak Ibu rasakan sebagai pengajar bahasa Inggris di SMK sekarang ini dengan kondisi real siswa yang Ibu Bapak hadapi? Yang Ibu Bapak rasakan apa? Silahkan luapkan, perasaan apa saja sudah. Monggo secara lisan lagi, seperti tadi. SMK 8 Bu Eka. Saya kira beberapa siswa yang kurang minat terhadap pembelajaran proses bahasa Inggris mungkin dikarenakan memang mereka image-nya bahasa Inggris tidak terlalu penting dalam dunia kerja saat ini. Terima kasih. Bahasa Inggris tidak terlalu penting sehingga murid-murid tidak termotivasi. Baik, terima kasih. Berikutnya mungkin tidak satu ya, mungkin lebih banyak. Karena ini yang saya ingin gali adalah perasaan Ibu Bapak menghadapi siswa dengan tantangan sekarang ini seperti apa gitu. Apa perasaan yang Ibu Bapak rasakan? Pasti tidak sama. Bu Tati ya. Bingung saya itu Pak Tamam Ali Rosiki. Iya Bu, karena yang satunya itu belajar merekam itu, jadinya saya pakai ini, pakai dua. Mohon maaf nggih. Yang jelas Bu Eka dan teman-teman di saat pandemi ini luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ungkapkan, sepertinya kita memilih mending tidak mengajar walaupun itu salah. Karena yang jelas tadi bahwa tujuan kita mengajar di SMK satu, pengen murid-murid berkualitas di dunia kerjanya. Nah kemudian apalagi di situ bahasa Inggris itu mencakup komunikasi, tapi sekarang melalui daring, walaupun kita bisa juga luring itu terbatas. Jadi benar-benar luar biasa yang kita rasakan dengan keterbatasan yang kita sudah berikan, walaupun itu melalui video atau medsos lainnya, tapi itu sangat, saya bisa bilang cuma 30% mungkin bisa tersampaikan. Jadi padahal kita berharap lebih. Terima kasih. Ya. Saya Bu. Pak Riyadi. Can I give a suggestion Bu? Boleh. Ya, siapa dulu ini? Siapa dulu, Pak Riyadi atau Pak Dodi? Pak Riyadi dulu. Ya, silakan. Ya,
Yang saya rasakan ya, eh, kita bisa menggunakan teknologi, tapi rata-rata nih menurut yang saya pakai misalkan, sebenarnya tidak hanya di bahasa Inggris, misalkan dari sekitar 30 siswa gitu yang mengembalikan tugas tuh 5 ya. Paling banter tuh 10 yang itu. Atau ada masalah. Ya memang ketika luring aja masalah pembelajaran bahasa Inggris itu, apalagi daring. Tapi ya kita masih mencoba nih Bu, gimana caranya masih, ya kan nih, gimana caranya bisa melakukan pembelajaran yang mungkin lebih menarik, anak-anak lebih terlibat, seperti itu Bu, Ibu Eka. Terima kasih Bu. Ya. Tadi Pak Dodi? Okay, Bu Eka, thank you for the occasion. But the first time, we have to know that these conditions, we cannot avoid these conditions because in these pandemic conditions, we have looks like two choices. The first choice it is that we should be accepted the situation and we must be adapted because we know that teachers must make innovations in learning, including by utilizing technology in learning. Because since learning has been implemented at home, so that's why the teacher have learned through online media such as WhatsApp, Google Meet, Google Form, or Zoom, and everything. This is one thing that every teacher cannot avoid, and then they must be accepted, and also the students too. So that's why innovation in education will also include various ways that the teachers can convey their knowledge to the student. One of them, they making looks like WhatsApp group. Even the situations have a positive and negative impact for the students. That Mr. Riyadi said that only a half of the students have a good response to return their assignment. And then where the previous teacher will make a learning video and then they send it to the group to observe by the students. Even it has become a problem too as a teacher and also for the students. And this has become an obstacle. Now, obstacle that I've found when doing it online include uneven internet and technology. For example, inadequate facilities such as a laptop and cell phones, and then giving assignment for a long time will also be difficult. And considering that that will be a negative impact for the children sexually, their attitude, the behavior, we cannot control them. And then also the quick response for the students for the assignment, and then didn't have a good time enough for understanding about what we explained. Sometimes we have a lot of hope, a lot of expectation, and then we have a lot of planning, but in reality it's so difficult to make it them understand, because we know that understand is difficult, but how to make them understand is more difficult. I think that's my idea, my opinion. Thanks, Bu Eka. Ya, baik. Terima kasih. Lengkap sekali sudah. Begitulah yang ada di lapangan memang ya, cukup mewakili Bapak. Baik, mungkin dengan adanya pemikiran content based instruction ini sedikit lebih meringankan beban Ibu Bapak gitu, untuk bagaimana intinya kan tentang motivasi siswa ini ya Ibu Bapak ya. Ketika sesuatu itu terasakan manfaatnya, belajar sesuatu itu, kira-kira nanti siswa kita menjadi bersemangat nggak gitu ya. Kemudian apa saja yang membuat mereka bersemangat, kita gali bersama-sama. Salah satunya melalui kontennya dulu atau pembelajarannya, materinya dulu begitu. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti mungkin di tengah-tengah ini ada pertanyaan. Saya terserah ke moderator, bisa langsung bertanya atau menunggu sesi tanya jawab gitu ya. Khawatir karena tiba-tiba muncul ide untuk bertanya, kalau ditahan kadang-kadang hilang, atau mungkin tulis di kolom chat dulu. Gitu. Baik, saya lanjutkan untuk slide berikutnya, mungkin slide yang keempat. Silakan di-share slide keempat. Pak Fat. Sudah muncul slide keempat?
Pak Fat belum jalan masih slide-nya? Baik, di slide. Oke. Belum muncul Pak Fat masih. Sambil menunggu Pak Fat beres dengan slide keempatnya. Nah, di slide keempat itu mengapa kita perlu membelajarkan siswa dengan content-based instruction. Ada beberapa hal yang ini juga menyangkut tentang tuntutan gitu. Yang pertama adalah revitalisasi SMK gitu ya Ibu Bapak ya. Bagaimana revitalisasi SMK ini bisa meningkatkan sumber daya manusia dan juga berdaya saing gitu. Sementara ini yang Sementara ini yang difokuskan oleh pemerintah memang di bidang kejuruan, tetapi fakta ini ya, siswa itu atau bidang kejuruan itu bisa dikuasai atau materi apapun, pengetahuan apapun bisa dikuasai karena bahasa kan begitu Bapak ya. Kemudian mengapa bahasa Inggris ini berperan penting dan kita tahu bahwa bahasa Inggris yang diterapkan di sekolah itu seharusnya seiring sejalan dengan program pemerintah. Nah, sekarang ada program Link and Match ini sebagai lanjutan dari revitalisasi SMK. Link and Match yang dimaksud adalah bagaimana pembelajaran di sekolah itu sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan industri dan dunia usaha. Nah, itu untuk bidang kejuruannya. Nah, untuk bahasa bagaimana? Tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan-perusahaan besar, termasuk seperti BUMN atau mungkin perusahaan internasional atau perusahaan apapun mempersyaratkan kemampuan bahasa Inggris agar bisa bekerja di sana. Selain itu juga ada demand ini ya, yang nomor 2, permintaan dari dunia kerja tentang kompetensi bahasa Inggris. Kita sudah tahu itu. Kemudian yang ketiga, bahwa bahasa itu sebetulnya adalah kendaraan untuk mempelajari konten atau kompetensi keahlian siswa. Jadi tidak bisa lepas dari bahasa. Seandainya bahasa Inggris siswa itu mumpuni untuk menguasai kontennya, nah ini akan lebih meningkatkan kualitas lulusan kita. Jadi kita bayangkan konten dengan bahasa maju bareng, jadi hand in hand gitu ya, dan balancing between language and content. Konten yang dimaksud di sini adalah kompetensi keahlian. Jadi nomor 3 saya tuliskan bahwa language is a vehicle for learning content, sedangkan kontennya itu adalah the king, rajanya. Nah, raja nggak bisa jalan kalau tidak ada kendaraan, ya, ada vehicle. Itu mungkin logikanya. Lanjut. Oke, ini juga yang tadi saya sampaikan, kenapa bahasa Inggris ini penting sebetulnya untuk dikembangkan melalui content-based instruction. Ini fakta-fakta yang sudah saya ambil dari buku revitalisasi SMK khusus untuk bahasa Inggris. Nah, seperti itu kenyataannya bahwa 80% informasi yang disimpan di komputer, yang di cloud atau yang di internet itu berbahasa Inggris. Kemudian lebih dari setengah istilah-istilah di dunia teknik dan juga saintifik menggunakan bahasa Inggris. Kita juga nyadar ya, di sekolah saja guru-guru kejuruan itu kadang juga minim pengetahuan bahasa Inggrisnya. Nah, kita punya pengetahuan bahasa Inggris tetapi minim di kontennya begitu loh. Nah, alangkah lebih baik kalau dua ini kita padukan. Jadi ini intinya nanti akan ada kolaborasi antara guru bahasa Inggris dengan guru konten atau guru kompetensi keahlian. Lanjut, slide berikutnya. Oke,
Ini kita pahami dulu konten yang dimaksud itu apa. Ya, ini. Field of language acquisition, the term content is used to describe, ya, di istilah pemerolehan bahasa itu, bahwa konten itu yang menggambarkan subject matter atau mata pelajaran di samping bahasa, di luar bahasa, ya. Mungkin mata pelajaran yang lain begitu, tetapi khusus konteks kita di SMK, yang saya maksud dengan konten ini adalah kompetensi keahlian, materi-materi yang mungkin tergolong atau terklasifikasi di mapel C begitu ya, yang terkait dengan kejuruan. Kemudian instruction itu sebetulnya adalah pembelajaran. Kalau kita ingat lagi bahwa pembelajaran itu adalah lingkungan yang kita susun sedemikian rupa agar supaya siswa belajar baik itu pengetahuannya, keterampilan maupun sikapnya. Jadi ini instruction itu sebetulnya means of education gitu ya, agar terjadi pembelajaran. Oke, kemudian CBI sendiri ini saya ambil dari Pak D saya ini, Tedik dan Kamarata gitu ya, bahwa CBI itu adalah konten yang diajarkan melalui bahasa asing siswa, di mana pembelajaran konten itu melalui bahasa asing ini, bahasa Inggris ini tidak lepas begitu bahasa saja ataupun konten saja, tapi dua-duanya akan seiring sejalan, berjalan bareng, mencapai tujuan bersama-sama. Jadi nanti ada tujuan tersendiri untuk kompetensi keahlian, mapel kompetensi keahlian, juga ada tujuan tersendiri sesuai dengan bahasa Inggris atau kurikulum yang sudah kita ikuti bersama, yaitu di kurikulum 2013 versi 2018. Ini saya masih bicara tataran normal karena kita bersiap ini setelah new normal, nanti kan semuanya harus dengan semangat yang baru, dengan wajah yang baru, dan kita berharap rindunya anak-anak itu terobati dengan obat yang jitu, dengan persiapan kita membelajarkan siswa dengan content based instruction. Kemudian di Europe itu biasa disebut dengan CLIL atau Content and Language Learning. Oke, next. Nah, ini konsepnya bahwa CBI itu adalah metode pembelajaran bahasa di mana konten dan bahasa itu diintegrasikan. Sebetulnya kalau mau diintegrasikan lebih dari satu, ini bisa saja. Jadi temanya untuk mengikat kita ambil dari mapel C, kemudian kita bahasa ngikut saja tema dari mapel C, tetapi kita juga punya tujuan pembelajaran tersendiri sesuai dengan kurikulum. Jadi nanti butuh pemetaan, butuh ini makanya tidak bisa selesai hari ini ya untuk tindak lanjutnya. Ini hanya pengetahuannya saja. Sedangkan nanti untuk workshopnya harus ada sesi lain. Biasanya kalau kita ngajar bahasa kan fokusnya ke bahasa saja, ke bentuk bahasa saja. Dan di kurikulum berbunyi seperti itu, tetapi kita seringkali terjebak dengan mempelajari bahasanya, bukan mempelajari bagaimana menggunakan bahasa itu. Sedangkan fakta di lapangan bahwa siswa SMK itu lebih mengidolakan kompetensi keahliannya, ya, materi atau mata pelajaran kompetensi keahlian seperti yang disampaikan oleh Pak dari SMK 2 Pancasila, siapa tadi? Pak Bambang, Bu. Bukan satunya, Pak Bambang. Pak Bambang. Bukan. Pak Jody, Bu. Satunya. SMK 2 Pancasila 2 orang kan, Pak Jody. Bambang. Bu Eka. Pak Miftah. Oh, Pak Miftah, nggih, Pak Miftah. Tak muncul wajahnya, jadi nggak ingat. Tadi disampaikan bahwa siswa itu kurang tertarik pembelajaran bahasa Inggris karena bukan yang diutamakan begitulah. Nah, karena yang diutamakan adalah mapel C atau kompetensi keahlian. Tetapi melalui CBI program ini, dan ini sudah dilakukan penelitian bertahun-tahun, Ibu Bapak, saya tinggal ngambil sarinya saja, dan kebetulan saya juga sudah ikut kursusnya, begitu. Jadi ini hanya share
share knowledge saja atau share pengalaman saja yang sudah pernah saya ikuti. Sebetulnya yang akan saya share itu banyak, tetapi karena waktunya terbatas, jadi ini yang penting-penting saja yang di permukaan gitu. Sehingga tujuan akhir nanti bahwa dengan adanya CBI program di sekolah Ibu Bapak, siswa bisa meningkat kemampuan bahasanya, target language-nya, bahasa Inggrisnya, dan juga kontennya. Jadi dua-duanya meningkat. Ini tidak mudah Ibu Bapak karena kita harus keluar dari zona nyaman, terutama gurunya dulu. Jadi ketika menuntut siswanya aktif, maka kita harus introspeksi dulu apakah kita sudah benar-benar aktif meningkatkan diri. Jadi nanti saya juga ini akan bersama-sama keluar dari zona nyaman, bagaimana mempersiapkan new normal ini sehingga benar-benar nanti bisa sesuai dengan harapan. Sebetulnya siswa itu punya harapan tersendiri kalau kita gali, Bu Bapak. Apa sih harapan dan kebutuhan siswa terkait dengan bahasa Inggris? Nah, kalau kita bisa memahamkan atau bisa menyadarkan siswa tentang kebutuhan itu, maka pastilah mereka akan tergerak dengan sendirinya tanpa kita susah payah nagih dan seterusnya. Ya. Sudah ada penelitian bahwa dalam waktu yang lama ketika CBI ini diprogramkan, dijalankan, maka akan ada peningkatan baik dari siswanya maupun gurunya. Nah ini sasaran saya, karena posisinya sekarang pengawas ya, jadi meliriknya tidak dari segi siswanya saja, tetapi juga gurunya. Yang paling penting diingat bahwa ketika itu tidak bermanfaat untuk siswa, sia-sia kita menyusunnya. Jadi pastikan ini nanti akan bermanfaat untuk siswa. Kemudian, jadi yang diharapkan nanti adalah baik gurunya maupun siswanya akan meningkat kemampuannya terkait dengan kemampuan bahasa Inggrisnya dan juga kontennya. Jadi kita guru bahasa Inggris yang selama ini hanya berkutat di materi pembelajaran bahasa Inggris yang mungkin untuk situasi formal, informal, dan tidak terkait sama sekali dengan Mapel C, mungkin sekarang kita sudah mulai melirik atau mempelajari konten di Mapel C. Kalau dulu mungkin istilahnya di ESP gitu ya, English for Specific Purpose. Ada arah ke sana juga. Oke, next. Nah ini sebetulnya CBI itu dibangun melalui prinsip-prinsip bagaimana pembelajaran pembelajaran bahasa yang komunikatif. Jadi tidak lepas dari itu. Hanya saja ini menyeiringkan atau menyeimbangkan atau ya antara bahasa dan kontennya, bahasa Inggris dan kontennya. Jadi nanti kelas kita itu akan terpenuhi dengan materi-materi yang memang meaningful, yang berarti begitu ya, sehingga anak-anak benar-benar mempelajarinya itu dengan serius. Selama ini kan belajar tentang Borobudur, memang itu penting belajar tentang ini, tetapi akan lebih penting jika disisipkan materi-materi terkait dengan kompetensi keahlian. Di arahnya ke sana. Kira-kira tergambar nggak ini, Bu Bapak? Kerja keras kita nanti seperti apa? Karena ini kompetensi keahliannya kan beda-beda ya. Mungkin nanti untuk workshopnya harus ngumpul begitu, siapa kompetensi keahlian apa begitu, jadi satu. Sehingga akan muncul banyak buku nanti produk dari MGMP Bahasa Inggris SMK Jember. Bisa dilanjut. Nah ini ada dua asumsi ketika CBI ini diterapkan bahwa kita ini atau orang-orang itu belajar bahasa asing yang kedua atau saya sebut L2 ya, bahasa Inggris ini ya, second language, lebih berhasil ketika bahasa ini digunakan untuk memperoleh informasi. Jadi tidak semata-mata, kalau selama ini yang saya survei dari siswa-siswa, apalagi masa pandemi ini, kira-kira belajar bahasa Inggris bagaimana? Ya sudah begitulah Bu. Yang dibahas apa? Ya enggak ada itu, cuma Borobudur, apalah gitu. Siapa yang enggak tahu Borobudur? Saya sudah tahu. Nah, sepertinya materi-materi seperti ini kurang menantang untuk siswa.
Tetapi ketika nanti dihadapkan pada semacam apa ya, research skill gitu, kita nanti akan ketemu itu soalnya PBL juga diterapkan. Jadi bagaimana bahasa Inggris bisa masuk ke sana melalui PBL, problem based learning, dengan tema atau dengan topik, dengan bahasan materi dari kompetensi keahlian. Baik, berikutnya. Nah, ini ada pembelajaran, maksudnya pembelajar itu membutuhkan apa sih tujuannya belajar bahasa asing itu. Banyak sekali pembelajar bahasa asing itu, maksudnya programnya hanya fokus pada menyiapkan muridnya untuk kebutuhan akademik atau mungkin untuk mainstreaming. Mainstreaming itu apa yang lagi ngetren sekarang gitu saja. Tetapi tidak bagaimana benar-benar bahasa ini nanti bisa membantu dia memperluas pengetahuannya, karena kalau dia sudah menguasai bahasa Inggris untuk mempelajari konten, itu akan lebih luas lagi, lebih akan ada kesempatan lebih banyak lagi untuk siswa, baik itu mau bekerja setelah lulus ataupun di perguruan tinggi. Next. Oke, ini teori belajarnya bahwa content based instruction itu berasumsi bahwa pembelajar itu akan belajar dengan sangat baik ketika bahasa yang diberikan itu bermakna, ada konteks gitu ya, berdasarkan konteks dari hal yang paling dia fokuskan untuk memperoleh informasi atau untuk memperoleh pengetahuan. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa ini faktanya siswa lebih fokus ke mapel C daripada mapel yang lain gitu kan. Nah, kita manfaatkan itu situasi seperti ini untuk memasukkan bahasa Inggris melalui mapel C tersebut. Lanjut. Ini masih teori of learning. Kita ingat lagi nih Bapak, kita refresh ya. People learn a second language more successfully when the information they are acquiring is perceived as interesting, useful, and leading to desired goal. Nah, ini tadi. Ketika ilmu itu siswa merasakan, oh ya ini penting buat saya, ini bermanfaat untuk saya, maka siswa tersebut akan termotivasi dengan sendirinya dan belajarnya akan lebih sukses. Language learning is more motivating when students are focusing on something other than language ya. Such as ideas, issues, and opinions. Jadi ideas, issues, dan opinionnya juga diarahkan ke kompetensi keahliannya. Yang ketiga, some content areas are more useful than others. Ya, jadi ini bukan belajar hal lain lagi. Sementara ini saya juga mendengar keluhan siswa ini, yang dipelajari siswa Indonesia itu banyak. Tetapi satu pelajaran, mata pelajaran satu sama lain tidak saling terikat, pisah-pisah begitu, sehingga memusingkan siswa juga. Dengan adanya pandemi ini mungkin kita juga punya strategi bagaimana pembelajaran itu diintegrasikan, jadi beberapa mapel mungkin terkait menjadi satu, di dalamnya pasti ada bahasa Inggris, kalau nggak ada yang lain ya cukup bahasa Inggris dengan konten kompetensi keahlian saja, begitu. Bisa jalan ini nanti. Yang berikutnya, teaching builds on the previous experience. Jadi pengalaman yang sebelumnya itu akan bermanfaat. Kita kalau ngajar kan pasti pakai persepsi ya itu Bapak. Nah, ini manfaatnya. Kemudian CBI build on students' knowledge and previous experience. Students bring a wealth of knowledge to the classroom. Jadi pastilah kita tidak akan lepas dari pengalaman yang sudah siswa lakukan untuk dibawa di kelas. Gitu. Oke, next. Lanjut, Pak. Nah, ini learning content, ada cognitive load, ada skemata. Yang tadi saya katakan bahwa materi pembelajaran di Mapel C itu sebetulnya siswa sudah merasakan banyak yang dipelajari, mulai dari C1, C2, dan C3. Nah, itu kalau kita nggak pinter ngatur, maka nanti akan malah membuat siswa overload begitu ya, pemikiran terlalu berat bebannya, sehingga
akan demotivation, motivasinya akan menurun. Nah, oleh karena itu untuk meringankan kognitif load siswa ini, kita pakai skemata siswa, pengetahuan awal siswa, kemudian sehingga dan juga ada lagi nanti ada scaffolding juga. Kita hanya belajar empati saja ya, bahwa yang pelajari siswa itu banyak, makanya kita harus cari celah bagaimana bisa meringankan siswa sehingga tidak ada cognitive overload. Dilanjut. Nah, ini bagaimana caranya? Pasti yang pertama kita gabungkan tujuan pembelajaran dari bahasa dan juga dari konten di kurikulum. Jadi kita bikin pemetaan nanti kira-kira yang bisa digabungkan KD yang mana, yang bisa diintegrasikan KD yang mana dengan mapel C itu. Dan ini tantangan tersendiri buat kita maupun buat siswa, Ibu Bapak. Oleh karena itu, kita butuh guide atau bimbingan, ya. Kita memberikan bimbingan kepada siswa, maksud saya begitu. Sebelum memberikan bimbingan kepada siswa, maka kita yang harus bersiap dulu. Kita harus mempelajari materi-materi konten atau kompetensi keahlian di SMK yang tempat kita bekerja itu seperti apa. Kemudian berikutnya, language dan kontennya harus seimbang, harus balance, tidak konten saja atau tidak language saja, tetapi dua-duanya harus balance. Nah, seperti itu nanti akan ada tantangan tersendiri untuk siswa, sehingga siswa bisa aktif belajarnya, ada active learning, dan kita berusaha sebagai guide itu atau pembimbing, pasti nanti siswa kan mempelajari materi Mapel C pakai bahasa Indonesia saja sudah susah, apalagi sekarang pakai bahasa Inggris. Nah, itu kalau tidak pinter-pinter kita mengemasnya, pastilah ada namanya anxiety ya. Jadi kita tugasnya how to reduce students anxiety. Berikutnya, ini kita harus menyediakan banyak sumber Ibu Bapak, tetapi jangan khawatir, ada yang namanya open educational resources OER gitu ya. Kita ketik OER di Google, pasti nanti muncul banyak materi-materi tentang Mapel C tetapi berbahasa Inggris. Di situ nanti banyak link, kita terhubung ke sana kemari dapat buku apa saja terkait dengan konten atau Mapel C. Nah, di sini nanti pasti siswa merasakan manfaat dengan materi yang kita siapkan ini untuk membantu dia memahami lebih dalam lagi tentang Mapel C. Sudah mulai terasakan nanti, oh ternyata ada manfaatnya belajar bahasa Inggris, membantu dia untuk menguasai kompetensi keahliannya. Nah, bagaimana peran guru? Ini kecil-kecil ya. Peran guru, tulisannya kuning juga. Jelas ada tantangan tersendiri, jadi guru harus lebih gercep belajarnya. Kita belajar dulu. Kalau saya menyarankan di sekolah-sekolah binaan itu untuk meningkatkan mutu sekolah, karena ini SMK, maka yang dilihat pertama kan keterserapan lulusan Ibu Bapak. Semakin terserap, berarti indikator keberhasilan sekolah itu semakin baik. Jadi bagaimana supaya cepat terserap lulusannya itu? Nah, ada link and match gitu, bahwa yang dibelajarkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan di IDUKA atau industri dan dunia kerja. Nah, untuk itu gurunya harus tahu kebutuhan di IDUKA itu apa. Caranya bagaimana? Gurunya harus magang di dunia kerja atau di industri mitra sekolah itu. Gurunya harus magang. Kenapa harus magang? Dengan magang, guru itu punya pengalaman, punya pengetahuan yang sesuai dengan industri mitra itu, sehingga nanti hasil magang ini bisa di-share ke siswa-siswa. Sehingga nanti namanya link and match atau Pak Dirjen mengatakan ini istilahnya bukan link and match lagi, tapi kawin gitu ya. Kata kawin itu kan berarti memang sudah benar-benar menyatu antara industri dengan sekolah. Ini yang saya pelajari di Belanda juga begitu, Ibu Bapak, bahkan sampai sekarang, mungkin insya Allah bulan depan saya juga diundang sebagai guest speaker di International Talk Show yang berbicara tentang
link and match tentang bagaimana IDUKA ini bisa membantu keberhasilan pendidikan di SMK. Nah, itu bahasa Inggris berperan penting di situ juga, Pak. Kemudian conclusion sekarang ya, bagaimana supaya sukses kualitas di CBI ini. Jelas yang pertama tadi menggabungkan tujuan pembelajaran, kurikulum, tujuan pembelajaran bahasa Inggris dan kompetensi keahlian. Kemudian gurunya harus melakukan upaya pengembangan diri, mempelajari konten-konten di MAPLC. Siswanya dituntut untuk active learning dengan target-target tertentu, dan ini biasanya ada kesepakatan di awal. Kemudian ada anxiety reduction, gurunya ini yang berperan. Kemudian availability of resources yang tadi sudah katakan melalui OER atau Open Educational Resources. Insya Allah sukses nanti. Oke, next. Lanjut. Pak Fat, silakan. Halo. Halo Pak Fat. Belum jalan ya slide-nya Pak Fat? Iya Bu, belum jalan. Pak Fat? Bentar Bu, ada kendala teknis Bu. Ya, sambil menunggu Pak Fat menayangkan, tentu sepanjang perjalanan tidak akan mulus Ibu Bapak. Kita sadari bahwa sepanjang perjalanan itu pasti ada error atau mistake ya, baik dari guru maupun dari siswa. Tetapi dari situlah kita belajar. Apalagi peran guru di sini sebagai fasilitator seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi, maka tantangan kita akan menjadi lebih banyak lagi. Dan saya membayangkan kalau siswa belajar tentang MAPLC, tetapi pakai bahasa Inggris, dan kita juga harus mengenal begitu ya. Kalau menguasai tidak, tapi mengenal, sehingga nanti akan ada tim teaching, pastilah siswa akan lebih termotivasi. Biasanya siswa itu lebih manut kepada kajur ya, ketua jurusannya ataupun guru-guru MAPLC daripada guru-guru yang lain. Nah, kita gandeng guru-guru tersebut untuk bisa bekerja sama dengan kita. Ini masih menunggu ya. Jadi saya tadi mengatakan ada second language acquisition dan ada juga ada learning. Nah, di CBI ini, content based instruction ini, yang dituju sebetulnya bukan hanya learning, tapi lebih dari learning, yaitu acquisition. Apa sih bedanya acquisition dengan learning? Nah, kalau di SLA atau second language acquisition, bahwa acquisition itu diperoleh melalui sesuatu yang kegiatan pembelajaran yang maksudnya yang unconscious gitu ya. Siswa tidak sadar bahwa sebetulnya dia tuh belajar seperti alaminya anak-anak belajar bahasa, belajar berbicara. Tetapi kalau learning memang siswa melakukan seperti skenario pembelajaran yang kita rancang begitu, dan belajarnya secara conscious, secara nyadar mereka bahwa oh kita belajar grammar ini, kita belajar vocabulary ini, gitu. Masih slide yang tadi ini ternyata belum bergerak. Di untuk CBI itu mengarahnya ke acquisition. Tapi acquisition ini akan terjadi jika ada exposure, Ibu Bapak, ada pemajanan. Siapa yang memajankan? Ya kita buat situasi pembelajaran yang di dalam yang kita rancang ini tidak minim exposure, kita yang harus banyak. Bahkan kita ketika ngajar ya juga pakai bahasa Inggris. Loh, bagaimana ini yang diajarkan kan banyak berkaitan dengan
konten. Ya, itu ada strategi tersendiri. Tadi kita rangkul guru-guru dari Mapel C. Berikutnya mungkin sambil menunggu Pak Pat ini ya. Tadi ada acquisition dan ada learning. Yang dituju adalah acquisition. Kenapa acquisition kok tidak learning? Kalau learning tuh banyak ke formnya. Memang untuk menuju acquisition harus learning dulu Ibu Bapak. Tetapi biar hasil belajarnya itu lebih dalam lagi, kalau learning oke lah dapat, tetapi akan lebih mendalam dan bisa automaticity-nya dapat ketika itu acquisition. Ibu Eka, mohon maaf mungkin bisa dipersingkat. Kebetulan juga waktunya juga sudah ini. Oke, baik. Habis ya. Oh, sudah habis. Iya. Oke. Mungkin bisa saya stop di sini. Kemudian Bapak silakan bertanya. Dan materi ini kan memang ini ya, saking banyaknya yang ingin saya berikan, bagaimana untuk bisa mengajarkan dengan ini. Ada teacher talk itu ada simplification, ada repetition, ada restarting, jadi kita nggak bosan-bosan tuh menyederhanakan, mengulang dan mencoba lagi, mengulang lagi, memulai lagi begitu. Nah ini intinya. Nanti akan dipelajari sendiri sampai habis. Saya bisa di-share nanti kan Pak materi ini. Ya, insya Allah bisa. Setelah itu ada tindak lanjut. Silakan sekarang ditanyakan. Iya, mohon maaf sebelumnya Pak Riyadi minta saya untuk mengupload materi-materi terkait CBI, tapi saya yang belum sempat sehingga belum membaca juga Ibu Bapak langsung ada materi seperti ini. Karena saya mikir ini kan pengulangan dulu juga pernah dipelajari waktu di bangku kuliah atau mungkin ada webinar karena sekarang banjir ya webinar. Oke. Ya, saya rasa itu Ibu Bapak. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan atau penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Ekawati MPD. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita bisa menerima dengan baik sehingga kita bisa aplikasikan nantinya. Dan untuk berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada dari beberapa Bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan atau mungkin jika agak kesulitan bisa langsung bersuara. Monggo. Untuk pertanyaan kami batasi sekitar 10 menit. Oke, saya Pak Fat. Bu Eva. Monggo Ibu Eva. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eka. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, tadi yang disampaikan Bu Eka bahwa memang bahasa Inggris itu seperti di anak didikan kalau di SMK. Kemudian untuk menuju CBI tadi, kita kan harus berkolaborasi dengan Mapel C. Nah, sedangkan kita kan jurusannya tuh banyak, kejuruannya banyak. Dan kita tidak tahu apakah tahun ini kita diletakkan di jurusan yang ini, tahun depannya kita berubah lagi. Berarti konsekuensinya kita sebagai guru bahasa Inggris harus seminimal mungkin menguasailah tentang apa yang ada di program C tersebut, Bu. Nah, ini kan berhubungan dengan kurikulum itu juga ya, yang membagi kelasnya. Kemudian yang kedua tadi tentang magang. Emang kalau magang itu memang diperlukan bagi kita sebenarnya. Hanya sampai saat ini untuk bahasa Inggris itu memang benar-benar tidak ada untuk magang. Dan inilah memang bahasa Inggris itu sepertinya dianatikan di SMK memang. Nah, ini bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini, Bu Eka? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Oh, langsung dijawab. Baik. Pertanyaannya bagus, Bu Eva. Pertama memang niat saya bagaimana kita supaya tidak dianaktirikan dengan CBI ini. Sebetulnya guru bahasa Inggris itu kalau menguasai ya Ibu Bapaknya, itu kelihatannya lebih pintar dari guru Mapel C. Kalau nggak usah menguasai, mengenal gitu aja. Saya contohkan, misalkan saya bisa berbicara tentang pertanian, bisa berbicara tentang integrated pest management dan seterusnya materi-materi Mapel C. Itu karena materi tersebut berbahasa Inggris dan kita mampu memahami, bahkan di SMK 5 ngetim ini untuk menerjemahkan bareng-bareng. Sehingga kelihatannya kita lebih pinter dari guru Mapel C. Ya, sebetulnya kalau kita memanfaatkan itu sebaik-baiknya, posisi kita itu ada di, katakanlah, ada di atas, kita akan menjadi dibutuhkan oleh guru Mapel C ketika kita bisa membawa atau menunjukkan pada guru Mapel C yang biasanya dalam tanda kutip kekurangan materi. Makanya tadi senjatanya OER Ibu Bapak, Open Educational Resources. Kita harus sering baca dan dikit-dikit kita share ke guru berbahasa Inggris itu, kita share ke guru Mapel C. Ini loh materi yang bagus sekarang, penelitian terkini, misalkan jurnal yang kita ambil penelitian terkini tentang apa, misal kalau saya belajarnya kemarin pertanian ya, bagaimana tentang grafting, bagaimana tentang ini ada di sini sekarang. Ini baru ini Bu Eka, saya belum melakukan. Nah, ini gunanya guru bahasa Inggris. Kita belajar pengetahuan yang sebetulnya guru Mapel C belum tahu. Nah, kita berarti punya apa ya namanya, punya daya jual kan gitu ke guru Mapel C. Ini langkah pertama untuk merangkul guru Mapel C supaya kita dibutuhkan, dan ketika ini dibelajarkan ke siswa, jadi gurunya juga siswanya akan belajar hal yang sama. Kita sebetulnya double learning Ibu Bapak dengan melakukan ini. Saya kemarin nggak tahu bagaimana IPM, bagaimana VCM, value chain management ya, karena sok tahu aja ini dengan OER tadi, sehingga bisa memberikan motivasi tersendiri untuk guru Mapel C untuk membuka wawasannya bahwa kita itu sebetulnya bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan untuk guru-guru Mapel C, dan nanti kalau itu dipelajari ke siswa langsung, guru Mapel C pasti akan ikut itu, akan merasakan manfaatnya, karena saya tahu Mapel C itu kurang resource ya. Di OER itu banyak sekali Ibu Bapak, nanti bisa Ibu Bapak akses sendiri. Ketik aja Open Educational Resources, nanti akan muncul berbagai buku, berbagai hasil penelitian, jurnal, macam-macam. Nah, fungsinya atau manfaatnya kita akan belajar lebih banyak lagi. Sehingga dengan seperti itu, bahasa Inggris tidak akan dianaktirikan lagi, bahkan anak-anak juga merasakan manfaatnya. Kalau hanya menerima materi dari gurunya saja, pasti ya cuma segitu saja, padahal gurunya kadang kurang update begitu. Mengapa kita tidak pakai kesempatan kemampuan bahasa Inggris kita ini untuk lebih mendorong guru-guru maupun muridnya belajar lebih. Insya Allah nanti dengan itu akan ada magnet tersendiri untuk siswa supaya lebih senang belajar bahasa Inggris. It's not for the beginning, Ibu Bapak, tapi nanti selanjutnya tidak akan susah lagi karena di sekolah itu kan ngetim ya. Memang idealnya setiap guru SMK, guru bahasa Inggris SMK itu harus mengetahui, mengenal ya, tidak menguasai, tapi menguasai akan lebih baik konten atau Mapel C tersebut. Tetapi jika tidak, kita ambil tidak semua langsung, ambil satu konten saja dulu untuk dikembangkan, dan ketika guru-guru yang lain juga berkolaborasi atau seperti tim teaching begitu, atau bikin tim ya untuk pengembangan CPI ini, mungkin nanti tahun depan saya nggak ngajar ini, tapi teman kita yang ngajar, kita bisa berikan ke teman kita, yang punya teman kita bisa kita pakai. Jadi tidak atas nama pribadi lagi, tapi sudah atas nama lembaga sekolah Ibu Bapak. Jadi CPI sekolah Ibu Bapak. Begitu. Saya kira itu, apakah that's answer your question, Bu Eva? Ya, bagaimana Bu Eva? Saya pikir sangat memuaskan ya jawaban beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu Ibu, bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Satu pertanyaan lagi saja ya, karena takut waktunya tidak cukup ini. Oke, Bapak. Ya, untuk Pak Dodi, Oke. silahkan. Thank you for the occasion, Ibu Eka. I just only to simplify the question. As a teacher, we must understand whether the lessons or learning that we have applied to our children have been effective or not. This is very necessary because so that effort in teaching the children, I mean the students, can be according to the budget and maximally. And my question is, can you make a simple illustrate how to marry that you said about marriage, the needs of English and also the needs of English in this Ya, suaranya kok hilang Pak Dodi? Suaranya hilang, yang ada suara ini orang. Ya, I got the question Pak Dodi. Ya. Oke, clear Bu Eka? Oke, mungkin ya. bisa dijawab langsung. Saya, oke. Tadi yang saya maksud, guru magang itu bukan guru bahasa Inggris Ibu Bapak, guru Mapel C yang magang ke industri. Gitu. Tetapi kita guru bahasa Inggris ya juga harus update begitu ya, hasil magangnya seperti apa begitu. Ya, kalau tidak seperti ini kita akan tidak tahu apa sih sebetulnya yang dipelajari di Mapel C itu. Intinya bagaimana kita berkontribusi untuk mengembangkan Mapel C melalui bahasa Inggris kita. Itulah intinya seperti itu. Kontribusinya bentuknya seperti apa? Mungkin tadi dengan menghadirkan materi-materi yang terupdate atau yang terkini melalui berbagai media, berbagai sumber. Sebab sumber-sumber untuk Mapel C itu biasanya berbahasa Inggris Ibu Bapak. Nah, itu kesempatan kita untuk bisa masuk ke Mapel C dan akan dibutuhkan oleh Mapel C. Kita bayangkan begini Bu Bapak, kalau mengajar itu sebetulnya yang kita hadirkan di depan anak-anak itu adalah masa depan, bukan masa belakang, masa depan ya. Ketika kita bisa menghadirkan masa depan di depan anak-anak, pasti anak-anak atau siswa itu akan termotivasi dan guru Mapel C juga akan termotivasi juga untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Karena ada beberapa jenis CBI, sementara ini saya hadirkan 2 saja, ada sheltered, ada adjunct. Nah, yang sheltered itu kita berkolaborasi, jadi kurikulumnya bareng kita buat, duduk bersama, gitu. Mana Mapel C yang bisa, atau bahasa Inggris, KD-KD mana yang bisa digabungkan dengan Mapel C. Bu Rina Sofia punya pengalaman untuk menggabungkan itu, karena sudah mungkin nanti Bu Rina bisa berbagi ke teman-teman untuk sesi workshopnya ya. Beliau berpengalaman dulu di SMK 5 sudah melalui tahapan ini Bu Bapak. Jadi dan ini juga diserukan oleh pemerintah dan kebetulan pilot projectnya adalah di SMK 5 Jember tapi khusus di bidang pertanian gitu. Nah, yang tadi dikatakan kawin ya, itu adalah bagaimana perkembangan teknologi atau perkembangan dunia industri itu bisa orang-orang industri itu terjun ke SMK juga gitu. Sementara ini kan kita meminta-minta ke industri. Industri serasa enggan kalau dimasuki murid kita untuk PKL karena stigma Ibu Bapak ya. Dan ini juga mungkin survei membuktikan bahwa murid kita ini hanya ngerusui saja di industri itu. Padahal yang jika kita bisa merubah stigma itu bahwa kita membekali siswa dengan kemampuan Mapel C-nya atau vokasinya dan juga bahasanya selain karakter, mungkin nanti industri merasa butuh ini bahasa Inggrisnya anak ini siswa ini bahasa Inggrisnya luar biasa ini untuk pengetahuan untuk Mapel C ini sudah baca buku-buku yang tadi saya sampaikan itu dan itu mungkin juga bermanfaat untuk industri. Nah, ketika industri sudah merasakan manfaat adanya siswa yang PKL itu, maka dengan demikian nanti industri juga akan mau membantu kita dan diharapkan ke depan kerjasama itu tidak hanya PKL saja Ibu Bapak, tetapi ada guru tamu dari industri harus mau guru tamu industri itu harus mau menjadi guru tamu minimal 1 semester begitu. Kemudian ada kunjungan industri
ada juga nanti kalau problem based learning-nya sudah jalan, benar-benar jalan, maka problem based learning yang diangkat itu adalah permasalahan yang ada di industri. Nah, kita sebagai guru bahasa Inggris bisa menggunakan materi atau permasalahan yang benar-benar ada di industri itu tentu lewat Mapel C atau lewat vokasi, tetapi dengan fokus ke bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris hanya sebagai tadi vehicle-nya saja, sedangkan konten materinya adalah dari Mapel C. Nanti ke depan kan siswa kita itu diperkirakan ada banyak mata pencarian ataupun bidang pekerjaan baru yang sekarang belum ada, Ibu Bapak. Yang dibutuhkan adalah keterampilan abad 21 yang 4C itu, bagaimana siswa bisa kreatif, bagaimana siswa bisa critical thinking. Jadi itu yang dibutuhkan ke depan. Yang akan diterima, yang akan bisa bertahan hidup di masa depan tuh yang punya kemampuan 4C ini. Yang critical thinking, kolaborasi, dan juga kreatif. Dan yang satunya adalah kreatif juga ya tadi ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Does it answer your question, Pak? Baiklah. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian Pak Rudi, saya harap untuk jawaban dari Ibu Wahyu Ekawati jadi bisa terjawab dengan jelas. Untuk sesi tanya jawab, karena mengingat waktu kita juga sudah hampir habis, jadi saya cukupkan sampai di sini sehingga kita masuk ke acara berikutnya, yaitu informasi MGMP. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Setiabudi, Esos, kepada beliau dipersilahkan. Pak Dodi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan teman-teman seluruh anggota bahwa saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Sebagai komitmen dasar anggota organisasi, diwajibkan seluruh anggota MGMP ini wajib aktif, tergabung. Kemudian keanggotaan MGMP ini dapat dilihat di web SIM PKB yang menunjukkan bahwa legalitas seluruh anggota telah mendapatkan validasi dari Ketua MGMP, yaitu Bapak Riyadi Arianto. Artinya, bila panjenengan semua membuka SIM PKB masing-masing, maka di situ sudah tercantum nama Bapak Riyadi Arianto. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, bahwa dalam keputusan ini, Bapak Ketua ingin menyampaikan kepada seluruh anggota yang jumlahnya di atas 100, kalau nggak salah di atas 150 mungkin, dia akan dicek kembali, bahwa keanggotaan tersebut akan dipantau oleh pengurus ini yang baru, siapa saja yang aktif, siapa saja yang tidak aktif, bahkan akan diberikan warning bagi mereka yang tidak aktif. Dan warning tersebut bisa bersifat represif atau juga bisa bersifat persuasif. Oleh karena itu, dimohon partisipasi seluruhnya. Karena ini sebagai komitmen dasar, maka kepada seluruh teman-teman anggota MGMP, baik itu negeri ataupun swasta, untuk aktif mengikuti kegiatan ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan narasumber nantinya akan berasal dari kita dan untuk kita. Oleh Bapak Ketua sudah dibuat 2 kelas, bisa dilihat di Google Classroom, ada ruang belajar bersama kompetensi dan kurikulum, dan ruang belajar bersama teknologi komunikasi. Nah, di 2 kelas tersebut sudah terbagi, sudah ada beberapa anggota dan juga pengurus yang masuk. Nanti silahkan sampaikan ide-ide tersebut di Google Classroom. Kita bisa berdiskusi di situ, dan setiap minggunya akan ada kegiatan seperti ini, dan narasumbernya adalah dari kita sendiri, dari materi yang dibahas atau materi yang saat ini perlu dibahas. Nah, di pengurusan ini ada yang namanya seksi bidang kompetensi dan kurikulum. Itu dikoordinatori oleh Pak Rudi,
Pak Patmo, kemudian Bu Rina Sofi, dan Bu Tintin. Silakan berkomunikasi, baik itu Japri ataupun di grup, kepada beliau berempat, karena beliau mempunyai tugas di pengurus kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru dan juga tentang kurikulum. Nah, hal-hal materi yang kaitannya dengan materi bahasa Inggris, silakan dikonsep di situ, dan beliau berempat juga akan mengkonsep tentang apa materi-materi yang saat ini sedang up to date untuk di-share, dibagikan, sharing pengalaman kepada kita-kita semua. Kemudian juga ada teman-teman pengurus dari seksi komunikasi publik, itu ada Pak Ilyas, ada Bu Eva, ada Bu Desta, dan juga ada Bu Tati. Nah, silakan teman-teman berkolaborasi kaitannya dengan promosi atau juga peningkatan kualitas khususnya di media sosial, karena saat ini media sosial menjadi hal yang penting dan kita tidak bisa lepas dari itu. Nah, bisa teman-teman kolaborasi dengan teman-teman bagian komunikasi publik, dan juga ada seksi bidang program dan acara. Saat ini sudah terima kasih, sudah berjalan dengan baik. Ada Pak Rohmat, ada Pak Fatul, ada Bu Yeni, dan juga Bu Ainun. Itu informasinya. Kemudian dari informasi tersebut, ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa link daftar hadir sudah ada tadi dari Pak Sekretaris 1 itu Pak Yusuf, sudah saya sampaikan, dan juga di chat itu ada, kemudian di grup Classroom juga ada, di Google Classroom yang content based itu sudah ada, silakan buka di forum dan diisi. Kemudian di add file gambar itu, gambarnya diperkecil, kalau misalkan image-nya atau JPEG-nya itu terlalu besar, diperkecil ya. Dan untuk sertifikat sudah saya buatkan, nanti akan di-share, akan dibagikan kepada teman-teman yang saat ini aktif hadir. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa hadir untuk memajukan organisasi ini. Terima kasih, itu saja pengumuman dari saya, mewakili dari Bapak Ketua, saya dari Wakil Ketua selaku penanggung jawab manajerial kepengurusan MGMP. Terima kasih waktunya, saya kembali. Mengingat waktu kita sudah habis, jadi acara dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita sampai kepada acara ke-6, yaitu doa. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, kita membacakan suratul Fatihah saja, dan untuk yang non-muslim kami persilahkan berdoa sesuai keyakinannya agar supaya pertemuan ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Terakhir sebelum ditutup, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Wahyu Ekawati MPD telah bersedia menjadi pemateri di acara ini. Kemudian juga kepada Bapak Ketua dan juga kepada anggota semuanya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya pribadi selaku pembawa acara pada pertemuan webinar sore ini, apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kata ataupun yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.